Familiarkah Anda dengan image ini, atau ini? Gambar tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak representasi media terhadap perempuan. Berbeda dengan seks, perempuan sebagai sebuah gender merupakan konstruksi sosial. Di industri media, perempuan seringkali digambarkan dengan image yang emosional, bertubuh ramping, dan tidak memiliki peran lain selain di ranah domestik. Bertahun-tahun pula, feminis berusaha untuk mendobrak pemahaman ini. Secara sederhana, feminisme adalah sebuah teori, gerakan, atau ideologi untuk menghapus diskriminasi, marginalisasi, dan opresi terhadap perempuan. Dalam perkembangannya, feminisme terbagi ke dalam 3 gelombang. Gelombang pertama terjadi pada tahun 1890-an pada konteks masyarakat industri dan politik liberal. Feminis gelombang pertama berfokus pada upaya memperjuangkan akses dan kesempatan setara bagi perempuan. Diwarnai dengan gerakan lain seperti penghapusan perbudakan dan perjuangan hak pilih, gelombang pertama feminisme terus mempengaruhi gerakan perempuan hingga abad ke-19 dan 20 di negara-negara barat. Feminisme gelombang kedua muncul pada tahun 1960-an hingga 1970-an saat kelompok marginal lain seperti black people, homoseksual, dan perempuan dari negara-negara berkembang memiliki peran besar dalam gerakan ini. Gelombang kedua ditandai dengan adanya protes terhadap ajang kecantikan Amerika pada tahun 1968 dan 1969 yang dianggap mempresentasikan perempuan dengan cara yang diskriminatif. Feminis gelombang kedua juga ditandai dengan solidaritas dan perjuangan di ranah privat dengan dokumentasi aksi seksisme dan diskriminasi di media. Gelombang feminisme ketiga seringkali disebut sebagai GRRL feminism. Muncul pada masa New World Order yang ditandai dengan runtuhnya komunisme, ancaman fundamentalis agama dan etnis, serta perkembangan teknologi informasi. Dalam perkembangannya, internet menjadi wadah perjuangan untuk mencapai hak-hak setara. Kemudahan dan kebebasan akses media sosial menjadi alasan bagi feminis untuk memanfaatkan platform ini agar nilai-nilai feminisme bisa menjangkau semua orang dan diskusi mengenai opresi gender bisa terus berlangsung. Dengan demikian, peran media terhadap gerakan feminisme terletak pada kemudahannya dalam penyebaran ide-ide feminisme. Namun di samping itu, media juga berperan besar dalam membesarkan gender stereotypes dan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai sosok yang dominan dan perempuan sebagai gender kelas 2. Padahal di samping gender tersebut masih banyak gender lain seperti gay, lesbian, biseksual yang keberadaannya masih tidak mendapat perhatian. Representasi feminisme dalam media pun masih tergolong rendah. Label seperti feminazi, anti-men, SJW menjadikan feminisme mendapat persepsi negatif di masyarakat. Padahal yang diperjuangkan feminis merupakan isu bagi setiap individu. Pemerintah dan perusahaan media seharusnya menjadi fasilitator dengan membuat kebijakan dan regulasi yang mendorong partisipasi masyarakat dalam merepresentasikan keberagaman gender, sehingga masalah yang dialami oleh kelompok marginal bisa mendapat fokus dan perhatian dari media.